Nah, baik. Dalam amal ya seperti itu. Ketika belum selesai kemudian terkena hadas, ya berarti harus diulangi lagi. Ketika tuntas wae batal, komo can angges gitu kan, seperti itu. Jadi ketika kita dalam satu proses ya, kemudian kita kena berarti dari awal lagi. Seperti itu. Dari awal lagi. Karena dia belum selesai juga sudah ada penghalang dari kesempurnaan. Lalu bagaimana dalam mandi? Dalam mandi kita wudhu dan seterusnya. Maka di sini ada minimalnya ada dua kondisi yang harus kita pahami. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita berjumpa kembali di malam Senin ya, dan kita sudah masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah yang mudah-mudahan aktivitas kita dicatat sebagai kebaikan yang tak ternilai. Hari ini insya Allah kita masuk di hadis yang kedua dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu tentang syarat sahnya sholat adalah suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dijelaskan oleh jumhur ulama bahwa syarat sah sholat itu adalah suci, dan suci itu ada dua. Pertama suci dari hadas, yang kedua adalah suci dari najis. Dan di dalam hadis ini adalah suci dari hadas ya. Jadi kita harus memahami tentang hal ini. Artinya bahwa orang apabila sholat tanpa suci, berarti di situ adalah pelanggaran, bukan hanya tidak sah, tapi ada pelanggaran. Bahkan kita ketahui bahwa mazhab Hanafiyah berpendapat orang yang sholat sengaja tanpa bersuci hukumnya kafir, karena masuk dalam kategori istihza, mutala'ib bil ibadah, yaitu main-main dalam ibadah. Jadi ketika dia melakukan sholat sengaja meninggalkan bersuci, itu adalah satu kekufuran. Dan ini orang-orang yang dekat dengan syaitan dan jin, yaitu para dukun, biasanya mereka di sini. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat kufur itu karena ini adalah kebiasaan para dukun, rajin ke masjid, nama bisa jadi sorban nama panjang tapi tidak dalam keadaan suci. Tujuannya adalah ihanatuddin, merendahkan agama ya, seperti itu. Jadi mereka dalam keadaan junub sengaja sholat bahkan ada yang sholat di mana, di Masjidil Haram dalam keadaan itu. Antum lihat ceramahnya Ustaz siapa di situ, Ahmad Zainuddin Abdul Anjar Masin. Beliau menjelaskan tentang hal itu. Nah itu di situ disebutkan mereka kadang-kadang menulis ayat kursi dengan darah haid dan seterusnya. Tujuannya adalah ya disesatkan oleh jin yang kufur
untuk orang itu merendahkan agama Allah dan mereka beribadah kepada jin dengan itu. Jadi zahirnya orang berada dalam salat, zahirnya orang berada dalam membaca Al-Quran atau menulis Al-Quran, tapi dalam bentuk apa? Merendahkan. Dan ini kufur, masuk ke dalam ayat qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ya, la ta'tadiru qad kafartum. Kalau tujuannya istihza, masuk di sini, yaitu melecehkan, merendahkan. Ini orang yang sholat tanpa bersuci. Adapun kalau umpamanya dia tidak tahu, ya, dia sholat tidak tahu bahwa sholat itu adalah tidak dalam keadaan suci, maka itu adalah la yujzi, tidak dianggap sholatnya. Kalau ditinjau dari sisi tidak berdosa mungkin tidak, tapi sholatnya tidak sah. Berarti dia ketika dia diberitahu, maka dia harus sholat. Dia harus karena la yujzi sholatu. Jadi sholatnya tidak sah, tidak mencukupi. Ini harus kita ketahui tentang hal ini, dan ini dikatakan oleh para ulama. Dan suci ini, suci dari dari hadas besar atau hadas kecil, di situ ini adalah ijma', kesepakatan para ulama, karena nas dalam Al-Quran juga di dalam hadis tentang hal itu. Ini yang disebutkan. Kemudian kita harus tahu juga di situ ada hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar yaitu yang mewajibkan mandi. Orang dikategorikan suci itu apabila dia mandi. Adapun hadas kecil yaitu dia suci ketika dia wudu. Seperti itu. Ini yang harus kita pahami dengan. Nah, yang disebutkan di dalam hadis yang kedua ini bercerita tentang hadas kecil. Adapun hadas besar nanti dibahas dalam bab al-ghusl khusus di situ. Nah, beliau menyebutkan tidak membahas tentang bab air secara khusus, tapi membahas langsung ke sini karena beliau membahas kitabut thaharah itu meliputi hal-hal yang ini. Kemudian di dalam hadis yang kedua ini juga menceritakan tentang wudu itu adalah merupakan amal yang berkaitan dengan air. Wudu itu adalah amal yang berkaitan dengan air. Dan yang digunakan di sini adalah air yang tahur. Karena dalam Umdatul Ahkam tidak dibahas khusus tentang air. Kalau umpamanya kita bahas dalam kitab Bulughul Maram, di sana dibahas khusus tentang bab air. Jadi kita juga membahas hal ini sedikit, bahas tentang airnya nanti. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu untuk kita pahami ya. Karena di dalam hadis ini menjelaskan tentang syarat sah salat atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya ketika dia dalam keadaan suci atau berwudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-haditsu tsani fi hadzal bab. Hadis yang kedua dalam bab ini, bab taharah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salata ahadikum, salat seseorang di antara kalian, idza ahdatsa, ketika dia berhadas. Yang dimaksud hadas ini hadas kecil, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Di sini ya kita perhatikan hadisnya dan kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Kalimat la yaqbalullah, Allah tidak menerima, ini menjelaskan bahwa ibadah itu bukan hanya niat ya. Karena bisa jadi sebahagian orang
bercerita tentang ibadah itu nu penting niat na wungkul kan. Kadang-kadang kita ketemu di masyarakatnya, tong silih salahkeun babluk kieu mah nya nyahuanan diterima jeung henteu kan gitu, bahasanya kan seperti itu. Nah, ini harus kita hati-hati karena di situ ada timbangan yang bercerita tentang niat, itu timbangan batin yang hadis pertama kemarin kita bahas, di mana orang tidak diterima ibadahnya kalau niatnya batil. Nah, sekarang kita lihat secara sharih Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yaqbalullah, Allah tidak menerima, dan ini zahir. Ya. Ada orang lu penting mah salat we kan masalah diterima jeung teu mah kumaha Allah gitu kan. Seperti itu. Enggak. Salah satunya apa? Dua hal. Pertama, ketika dia menyalahi ketentuan syariat Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu batil. Yang kedua, membuat sesuatu yang Nabi tidak buat di situ, itu juga batil. Nah, yang dibahas oleh para ulama, kalau hadis ini menceritakan tentang sebuah amalan yang dia tidak mengikuti tuntutan dari siapa? Syariat atau Nabi Muhammad SAW, dari syariat itu. Hari sholat nama benar, tapi ketentuan untuk sholatnya dia tidak kerjakan. Makanya ketika disebutkan Allah tidak menerima ibadah seseorang lamun teu cumpon syarat jeung rukunna, itu bahasa para ulama. La tujzi'u ibadatu ma illa idza tawaffat fiha syurutuha wa arkanuha. Tawaffarat seperti itu. Jadi dianggap ibadah, tidak dianggap satu ibadah apapun kalau tidak tercukupi syarat dan rukunnya. Karena sebab syarat rukun itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', yaitu sesuatu yang sahnya itu bergantung kepadanya. Ya. Ini yang dimaksud. Poin yang berikutnya yang tidak diterima itu adalah mardud, adalah ketika dia beribadah bukan dengan syariat Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika dia bersaksi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, di mana di dalam persaksian tersebut alla na'budu illa bi syariati, kita tidak beribadah kecuali dengan syariat Allah melalui lisan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita beriman bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, berarti semua aktivitas ibadah itu tolak ukurnya adalah Rasulullah SAW. Seperti itu. Ini diantaranya. Jadi wajib kita memahami tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Jadi ada orang yang datang beribadah itu tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita lihat tidak diterimanya itu kalau dari sisi batin atau niatnya atau keikhlasannya jelas. Maka para ulama menjelaskan syurut qabul ibadah, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah tauhid, ikhlas lillah. Jadi sudah jelas ini ibadahnya benar. Muntah ikhlas berarti apa? Tidak diterima. Yang kedua adalah tidak sesuai dengan Nabi. Tidak sesuai dengan Nabi itu dua tadi yang disebutkan. Pertama, dia beribadah dengan satu ibadah yang Nabi tidak tetapkan, itu bagian dari syariat ibadah. Atau yang kedua, dengan syariat apa yang diajarkan Nabi tapi meninggalkan ketentuan syarat dan rukun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu penentuan syarat dan rukun ini, ya, penentuan syarat dan rukun ini adalah ilmu yang harus kita pahami. Oleh karena itu kalau umpamanya antum belajar tentang fikih mazhab, ketika disebutkan syarat dan rukun itu antum harus hafal. Di samping kemarin kita bahas ketika mengamalkan hal tersebut adalah bagian dari kita berniat, kita meniatkan membaca ini dalam amalan ini, itu apakah ini rukun atau syarat wajib atau sunnah, itu berpengaruh terhadap amal. Ya,
Maka kalau umpamanya antum belajar fikih dalam apa kategori madhab, maka kalau disebutkan syarat dan rukun itu harus antum hafal, sehingga antum punya barometer ketika beramal di situ. Ya. Contoh umpamanya antum ya nanti berkaitan dengan kaifiyah wudu yang akan disebutkan hadis. Ketika antum mengusap kepala seluruhnya, itu tergantung antum memahami apakah itu wajib, merupakan rukun dalam wudu, atau hukumnya sunnah di situ. Walaupun amalnya sama. Dan di situ ikhwah ya kaitannya tentang apa? Bagaimana antum mempelajari agama yang mulia ini. Seperti itu. Tapi pendapat yang antum harus pilih harus satu. Walaupun antum tahu apa? Banyak perselisihan di situ. Ini ulamanya ada. Untuk antum sendiri harus memilih satu. Wah, saya memilih bebasnya kuma orang udah loba pendapat lagi. Enggak bisa begitu. Walaupun antum mungkin menyelisihi satu ini, antum harus memilih satu. Tapi memilihnya bukan asal milih. Di situ ketika justru ada perselisihan, antum bisa kokoh dalam apa? Mengikuti menjadi taklid terhadap madhab, atau antum mendapatkan informasi lain bahwa di situ ada hadisnya yang menyelisihi madhab yang antum pegang. Itu antum tetap harus memilih di situ. Dan memilih itu bukan berarti antum keluar dari madhab, gitu. Tapi kita berusaha mengikuti sesuatu yang memang di situ mengalir para ulama tentang hal itu. Nah, itu harus kita pahami tentang hal itu, ya. Jadi itu syarat diterimanya ibadah. Oleh karena itu bagi kita ya baca hadis-hadis seperti ini bersyukur, ya, bersyukur karena di dalamnya kita minimalnya ada pertanggungjawaban di mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat seseorang. Salat di sini kita harus tahu, salat yang dimaksud adalah bukan secara bahasa. Kemarin kita bahas tentang apa? Istilah syar'i. Salat yang dimaksud di sini adalah salat. Kalau disebutkan mutlak salat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, itu yang dimaksud adalah salat, yaitu ibadah yang khusus yang Allah tetapkan melalui Rasulnya dengan kaifiyat tertentu, ucapan, perbuatan, diawali takbir, diakhiri salam. Itu salat yang dimaksud, ya. Jadi salat itu secara definisi adalah ibadah yang Allah tetapkan berupa ucapan dan perbuatan, ya, diawali dengan takbir, diakhiri salam. Itu yang disebut dengan salat, ya. Itu secara definisi. Nah, yang dimaksud salat ahadikum, salat seseorang seperti ini, ya. Dan praktek salatnya akan dibahas nanti dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau umpamanya kita melaksanakan amalan kaifiyah sifat salat, ya itu harus jelas ada hadisnya di situ. Seperti itu. Dan ketika membahas hadis itu, nanti kita akan menjelaskan apa hukum amalan di setiap gerakan itu, dalam gerakan wudu dan seterusnya. Yang membedakan adalah ketika kita menyebutkan hukum ini, walaupun amalnya sama, orang berbeda menetapkan hukum. Ketika orang berbeda dalam menetapkan hukum, berarti di situ niatnya pun berbeda, gitu kan, seperti itu. Maka disitulah butuhnya kita selalu belajar tuh, gitu. Adapun dari sisi kaifiyat sifat salat, ya, minimalnya, makanya bagi orang awam dikatakan oleh para ulama, ya, tidak mesti sampai detail meyakini bahwa ini rukun ataupun syarat, tapi mengimani bahwa inilah yang disyariatkan dalam hadis. Maka baginya cukup dikatakan sah dalam niatnya. Umpamanya kita niat wudu, ya, niat wudu, kemudian kita meniatkan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah kita meniatkan sesuai dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau disebutkan dalam Al-Quran, maka sah niatnya, ya. Seperti itu. Maka mengulang-ulang pelajaran walaupun ini itu sesuatu yang dituntut. Kenapa? Karena kita senantiasa lupa. Guys, apal praktek sholat nama gitu, praktek wudhu nama udah biasa gitu ngelakukan. Tapi ketika bercerita tentang hukum, kadang-kadang apa gitu kan, itu wajib itu gitu kan, seperti itu. Tapi ketika diulang-ulang dan seterusnya, itu akan menjaga aktivitas
kekhusyuan kita di dalam ibadah, insyaallah taala. Salat ahadikum idza ahdatsa, ketika dia hadas. Al hadas itu adalah yang dimaksud di sini hadas kecil, dan hadas itu hukum asalnya ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dan dimasukkan ke dalam hadas ini adalah al mubtilat lil wudu, semua pembatal wudu. Dan menceritakan tentang pembatal wudu di sini ada terbagi apa? Terbagi dua. Ada yang muttafaq, yakni ada yang mukhtalaf. Iya, yani ada yang disebut apa? Naqid itu, pembatal itu, ada yang nawaqid itu muttafaq fiha, ada yang disepakati di dalam pembatal itu, ada yang diperselisihkan. Maka ketika yang tadi disebutkan, ketika berkaitan yang muttafaq, disepakati, kita tahu di situ. Kalau yang sifatnya mukhtalaf, berarti kita memilih salah satunya, tapi dengan posisi bahwa kita melihat orang di situ. Apalagi ketika menjadi imam, ketika menjadi apa? Imam. Andai antum mendapatkan sesuatu itu bukan pembatal wudu, kemudian antum jadi imam dan di belakangnya adalah orang yang meyakini apa? Batalnya wudu, antum harus hati-hati di situ. Jangan sembrono. Contoh umpamanya menyentuh istri itu adalah batal wudu. Antum berpendapat tidak batal. Ketika antum biasa jadi imam, tetap harus dijaga adabnya. Jangan sampai apa istilahnya apa? Jangan sampai istilah ngahajakeun gitu kan. Wah, jamaah orang menyebutkan batal orang pada henteu. Kadang-kadang di depan mereka itu bisa mengakibatkan apa? Haraj, sesuatu yang berat bagi makmum di situ. Aing teh hayang imam kadieunan sabab teu ngajaga adab. Itu cek manehna teu batal. Tapi kan da urang mah mal mungkin imam kana urang yakin eta teh batal wuduna, kan begitu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu kondisinya ada dua pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan tidak boleh sholat di belakang itu karena dia yakin imamnya batal. Tapi yang kedua dari mazhab itu mengatakan bahwa kita tetap sah karena bukan melihat dari sisi pembatalnya, tapi melihat bahwa orang tersebut dengan pendapatnya berarti sholatnya sah. Seperti itu. Itu ditinjau dari dua sisi itu. Ya, walaupun ada ihtimal seperti itu, kita punya adab, hati-hati. Tidak boleh sembrono. Jadi jangan asal ayo mah ilmuna urang mah lebih apa tentang ieu memboman seperti. Tidak seperti itu berkaitan dengan ini. Kita harus tahu tentang adab-adab hal tersebut. Berbeda dengan menjelaskan ilmu. Berkaitan dengan praktek, dengan menjelaskan ilmu itu sesuatu yang berbeda di situ. Walaupun kita sudah menjelaskan, kita tahu tentang hal tersebut. Ini yang harus diperhatikan dalam lingkungan sekitar ya. Pelajaran penting tentang itu. Nah, ini disebutkan al-hadas di sini adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Dikatakan oleh Syekh Sa'di wal hadas, yang hadas yang dimaksud di sini adalah wal kharij minas sabilain. Itu yang keluar dari dua jalan. Wa yulhaqu bihi kullu naqid lil wudu. Dan semua pembatal wudu. Seperti umpamanya pembahasan para ulama berselisih bagaimana hukum menyentuh kemaluan. Itu ulama khilaf di situ. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Yaitu tentang hadis tolak dan disebutkan dalam kitab Bulughul Maram tentang hal tersebut. Khilaf. Ini tentang hadas. Kemudian hatta yatawaddo'a, ini sebagai syahid bahwa hadas yang dimaksud adalah hadas kecil karena wudu. Nah, di sini disebutkan bahwa orang ketika dia sholat tanpa wudu, berarti pada saat itu dia sholatnya tidak sah. Seperti itu. Dan perlu diketahui, ketika orang sholatnya itu adalah tidak sah, maka pada saat itu tidak tidak dikatakan kecuali pada dasarnya dia harus mengulang sholatnya dengan wudu. Seperti itu. Baik posisinya dia sengaja ataupun dia tidak tahu ataupun dia lupa. Misal kita contohkan, dia sholat, geus beres sholat, kakara sadar,
Tadi itu orang teh apa? Hitut gitu kan, seperti itu. Berarti kita itu sholat tanpa wudu. Maka pada saat itu dia wajib kembali berwudu dan mengulangi sholat. Walaupun bisa jadi waktunya sudah berlalu. Ketika dia yakin bahwa dia sholat tanpa wudu, ya, maka dia harus mengulanginya. Seperti itu. Namun di sini harus ada catatan, bukan bercerita tentang was-was, tapi bercerita tentang yakin. Karena tidak bisa sesuatu yang yakin dihilangkan dengan sebuah keraguan. Tadi orang bobo, orang tadi sholat teh. Sabogo gus 2 poe, gus 3 poe was-was, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena itu was-was. Karena salah satu hal yang berkaitan dengan apa? Ibadah itu harus berada di posisi yakin. Kalau sesuatu sudah selesai dalam posisi yakin, al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian ada keraguan setelahnya, setelah tuntas semuanya, itu tidak ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika dia ingat bahwa kemarin dia sholat itu, bahwa kemarin itu adalah dia kentut, gitu kan, dia batal, seperti itu. Atau dia lupa hukumnya. Ternyata apa? Umpamanya dia meyakini bahwa makan daging unta itu batal. Ini madhab Hanabilah umpamanya. Dia yakin, oh kemarin saya kan biasanya di Indonesia mau unta, tiba-tiba dia umroh dan makan apa? Kabsha. Makan apa? Unta muda. Ya, dimakan dengan itu dan seterusnya lahap. Habis itu sholat. Karena biasa di Indonesia makan ayam, makan kambing dan seterusnya apa? Memang tidak batal di situ. Ternyata yang dia makan unta, lupa dia. Selesai dia sholat, setelah berlalu, la haula wala quwata illa billah, kamari teh saya sholat tas dahar daging unta. Berarti sholatnya batal kan begitu. Ya lupa. Maka pada saat itu dia apa? Mengulang wudunya dan sholat. Paham gak ini? Ini yang dijelaskan. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut. Kadang orang lupa terhadap hukum itu. Bisa lupa ges itu, bisa lupa atas itu, atau hal yang lainnya. Atau bisa jadi kalau momennya apa? Orang bersentuhan ketika meyakini bahwa bersentuhan kulit dengan apa? Lawan jenis yang bukan mahram itu batal. Yang bukan mahram itu batal. Yang dimaksud mahram itu adalah orang tua dan seterusnya. Kalau istri kan yang halal, berarti pada saat itu adalah dia batal. Yang bukan mahram itu adalah istri, kemudian seluruh perempuan ajanib. Ini yang dimaksudnya. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, wala tabra'u ad-dhimmah illa bi fi'lih, lakin yasqutul ismu 'anil jahil wan nasi, ammal muta'ammid fa huwa athim. Nah, disebutkan dan tidak selesai tanggungan ketika mengerjakan sholat tapi dalam kondisi dia hadas. Baik kondisinya dia tahu atau dia tidak tahu atau dia lupa. Namun bagi yang lupa atau dia tidak tahu tidak berdosa. Ya. Cuma tetap tidak lepas tanggung jawab, harus menunaikan, kata beliau. Adapun orang yang mengerjakan sengaja tanpa apa? Tanpa berwudu, maka jelas itu sepakat para ulama itu dosa. Bahkan sebagian, dan ini dinukilkan sebagian mengatakan itu kufur, tadi dijelaskan di awal. Itu madhab Hanafiyah yang mengatakan itu. Nah, kemudian berikutnya di sini ceritakan bagaimana kalau yang lupa itu imam. Apa ya? Lupa itu apa? Imam. Bagaimana? Nah, posisi ceritanya adalah cerita yang tadi, yaitu adapun imam kemudian dia lupa dan sholatnya sudah selesai, maka makmum, karena makmum itu adalah sholat di atas suci, maka mereka sah. Maka yang mengulangi hanya siapa? Imam saja. Ini menurut sebagian ulama tentang hal tersebut. Kalau di makmum karunyanya jabarin gus ini ke Bandung mana kalau ditelepon. Insyaallah. Karena makmum ya meyakini bahwa imamnya adalah, karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kalau imamnya itu salah, itu tanggung jawab imam saja. Yani lahum
ma lahum wa alaihi ma alaihi. Jadi yang namanya sholat itu ya bagi apa? Makmum bagi imam. Dari hadis itu diketahui hatta yang tadi perkara yang sifatnya khilaf, dia yakin kalau dia yang mengerjakan itu hadas, sebagian ulama mengatakan tetap sah karena yang mengerjakan orang lain yang meyakini bahwa dia tidak hadas, seperti itu. Ini posisi. Kemudian dijelaskan juga termasuk yang harus disyaratkan suci adalah tawaf. Karena ada sebuah hadis yang bercerita tentang hal tersebut. At-tawaf bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Sehingga sebagian ulama itu berpendapat bahwa suci itu syarat untuk tawaf. Walaupun sebagian mengatakan tidak jadi syarat. Ya. Tidak jadi apa? Syarat. Karena dalam sebagian mazhab mengatakan kalau dia batal di tengah-tengah apa? Tawaf, kalau dia memahami sholat dia harus wudhu kembali. Seperti itu. Maka kemudian melanjutkan. Dan itu pembahasan dalam bab haji nanti tentang hal tersebut. Adapun amal salaf memang mereka tawaf dalam keadaan apa? Suci. Kenapa? Bisa jadi mereka menetapkan itu adalah syarat bagi sholat, atau karena setelah tawaf itu ada sholat. Jadi mereka apa? Tidak berbondong-bondong selesai tawaf itu kemana? Ke Zamzam untuk wudhu, enggak gitu kan. Mereka setelah itu apa kata Nabi SAW? Setelah tawaf itu pergi ke Maqam Ibrahim. Kalau bisa, kalau tidak bisa enggak, dimanapun bisa. Sholat 2 rakaat sunnah setelah apa? Setelah tawaf. Jadi ada wudhunya di dalam tawaf itu, bisa berkaitan dengan tawaf atau bisa berkaitan dengan sholat setelahnya. Nah, di situ berkaitan dengan wudhu ya. Tapi kalau melihat dari sisi hadisnya at-tawaf bil bait salat, berarti di situ sebagian ulama mengatakan bahwa syarat di antara apa? Di antara syarat sahnya tawaf adalah berwudu, karena di situ adalah posisinya disamakan oleh Rasulullah SAW dalam salat. Nah. Kemudian ada faidah terakhir yang ingin disampaikan, yaitu tidak bercerita tentang wudu, tapi bercerita tentang qiyas ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad tentang antara tauhid dengan syirik, salat dengan suci, dalam kitab beliau ya, risalah kecil. Beliau mengatakan syarat itu adalah ketika hilang maka akan membatalkan sesuatu, dan syarat seseorang berada di dalam tauhid itu harus meninggalkan kesyirikan. Begitu, seperti itu. Maka apapun ibadahnya, kalau tidak bisa menghilangkan kesyirikan, maka ibadah itu batil. Sebagaimana orang sholat, kalau tidak dalam keadaan suci, maka sholatnya batil. Intinya bahwa kesucian dari hadas juga kesucian dari kesyirikan. Seperti itu. Oleh karena itu, hal yang termasuk perkara pokok adalah seseorang belajar tentang tauhid dan iman, agar semua tuntutan perintah ibadah itu kita selamat dari kesyirikan. Karena bisa jadi kita banyak kesyirikannya tadi, dan kita sesuai dalam apa? Dalam aktivitas ibadahnya sesuai dengan tuntutan. Bahkan kita dalam ibadah itu adalah untuk Allah dan seterusnya. Tapi dalam sisi lain kita musyrik. Terbayang nggak? Dia tidak musyrik dalam sholatnya, dia tidak musyrik dalam ini, tapi dia musyrik dalam keyakinannya. Maka menentukan sebuah amal itu dikatakan musyrik dan tidaknya, yaitu kita belajar di situ. Ketika kita tahu bahwa itu adalah syirkul akbar, berarti semua ibadah, walaupun benar ibadahnya, tidak ternilai, karena gugur dengan kesyirikan itu tersebut. Bisa dipahami ya? Maka kalau umpamanya kesyirikannya kita tutupi, kita kembali dalam keadaan tauhid, maka semua ibadah itu adalah tercatat sebuah kebaikan.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu musyrik, maka semua amal kebaikanmu adalah terhapus. Artinya kalau disebutkan kebaikan itu, amal tersebut benar. Ya, amal tersebut adalah kebaikan. Jadi orang sholat, orang zakat, orang haji, orang saum, ya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jual belinya halal dan seterusnya, dia semuanya mengikuti syariat Allah, tapi dia musyrik, maka kemusyrikan ini membuat batal semua ibadahnya. Jadi orang musyrik itu bisa jadi dia ahli ibadah. Itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka melakukan kemusyrikan yang membuat mereka itu kufur, ya, kemusyrikan syirkul akbar, maka semua yang mereka kerjakan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Nah, ini gambaran tentang apa? Orang-orang musyrik. Maka semua kebaikan orang non-Islam itu tidak menjadi kebaikan. Semua kebaikan non-Islam itu tidak menjadi kebaikan. Dan ketika ada orang yang mengamalkan Islam dan dia zahirnya Islam, tapi dia tertimpa kemusyrikan yang syirkulnya syirkul akbar, ya, dan dia tahu itu adalah syirkul akbar, ya, ketika dia datang di hadapan Allah berarti semuanya terhapus. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita pahami, ya. Ini ibadahnya. Jadi orang-orang musyrik itu bisa jadi mereka ahli ibadah, gitu. Dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia musyrik. Oleh karena itu ketika belajar tentang kesyirikan itu bukan untuk menghukumi orang, tapi kita mempelajari tentang apa? Apa yang harus kita kerjakan di situ. Kemudian kita muncul dalam amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Menyebutkan bahwa ini syirik, ini tidak, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Itu saja barangkali yang bisa kita sebutkan di dalam hadis ini. Walaupun mungkin faidah terakhir, ya, saya sebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah wudu, yang dimaksud ini adalah wudu yang sempurna, ya. Wudu yang apa? Sempurna. Kalau disebutkan ya tawadhu yang sempurna. Kadang-kadang ada orang wudu tidak sempurna. Contoh wudu tidak sempurna itu adalah dia tidak menuntaskan semua rukun, ya, atau tidak menuntaskan semua syaratnya. Jadi salah ada sebagian. Kemudian bisa jadi dia tidak sempurna itu adalah karena sebagiannya dia tinggalkan. Makanya di sini tadi di awal saya sebutkan, kita semua harus belajar tentang apa? Syarat-syarat dan rukun itu untuk kita hafal. Minimalnya antum mempelajari satu madhab yang antum hafalkan di situ rukun dan syaratnya. Karena kita adalah bukan ulama muhakkik, kita itu adalah apa? Siapa? Orang awam, dan kita mempelajari minimal satu madhab untuk kita yakini bahwa di situ adalah syarat dan rukunnya untuk kita hafal. Ulah tebikenkah kita wudu tapi apa sabara rukun wudu gitu kan, duka gitu, seperti itu. Dalilnya mana gitu kan, seperti itu. Jangan, ya, jangan seperti itu. Kita harus mempelajari hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian bahasan kita, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan. Terima kasih kepada kepada Ustaz yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya saya silakan menjawab apabila ada yang ingin bertanya silakan. Ada Nabi bisa, kalau kan di dalam Nabi bisa itu kalau yang tuntutannya sempurna kan ada wudhu gitu kan. Nah, sehingga nanti ketika dia selesai dia bisa langsung sholat, tanpa berwudhu lagi. Nah, tapi ketika di proses Nabi besar itu setelah wudhu, ternyata dia pipis misalnya gitu.
ataupun efektif lagi. Nah itu apakah wudhunya satu wudhunya masih sah atau gimana? Kedua, masih relevan dengan pertanyaan ini terkait kalau kita wudhu, pas lagi wudhu kita proses wudhu kentut, nah itu balik lagi ke urutan awal apa? Ya lanjut aja karena dia belum selesai wudhu. Nah, baik. Dalam amal ya seperti itu. Ketika belum selesai kemudian terkena hadas, ya berarti harus diulangi lagi. Ketika tuntas wae batal, komo can angges gitu kan, seperti itu. Jadi ketika kita dalam satu proses ya, kemudian kita kentut berarti dari awal lagi. Seperti itu. Dari awal lagi. Karena dia belum selesai juga sudah ada penghalang dari kesempurnaan. Lalu bagaimana dalam mandi? Dalam mandi kita wudhu dan seterusnya. Maka di sini ada minimalnya ada dua kondisi yang harus kita pahami. Pertama, dia berwudhu, ya, kemudian dia mandi. Maka sebenarnya wudhunya dalam mandi itu adalah bukan sebuah rukun, dan kita akan bahas nanti disebutkan. Jadi yang paling pentingnya itu adalah dia mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dan dalam madhab, ya, madhab Syafi'i di sini disebutkan bahwa sesuatu yang besar berarti merangkum sesuatu yang kecil. Kalau hadas besar hilang, maka hadas kecil pun hilang. Paham ya? Seperti itu. Maka kondisi orang yang tadi dalam keadaan wudhu, ya, kemudian dia wudhu, kemudian mandi, di tengah-tengah mandi tersebut, kemudian dia kentut. Di sini kan permasalahannya. Kemudian dia mandi. Kentut itu kan dia kemudian mandi. Maka di sini niat antum yang ada. Ketika antum wudhu, ya, kemudian mandi selesai seperti itu berarti satu kali itu adalah sudah selesai mandi junub atau belum? Itu kan sesuatu yang wajib kan begitu, paham nggak? Kalau antum mandi itu belum selesai, kemudian antum mengguyurkan lagi badannya, berarti masuk kaidah tadi. Berarti antum pada posisi itu adalah dalam keadaan apa? Mandi sampai begitu selesai. Tapi kalau umpamanya antum meniatkan di tengah itu, guyuran yang pertama itu adalah mandi wajib. Guyuran yang kedua adalah hanya untuk membersihkan saja. Ini nama amalu biniat. Berarti antum apa posisinya? Batal wudhunya, paham nggak? Hadas besarnya hilang, wudhunya apa? Batal karena antum kentut. Karena mandi yang keduanya antum niatkan bukan untuk mandi wajib, paham ya? Di situ. Maka antum harus wudhu kembali. Tapi kalau umpamanya antum meniatkan memang guyuran yang pertama mandi wajib, guyuran yang kedua juga apa? Mandi wajib, berarti antum apa? Berada dalam posisi mandi wajib. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun ketika wudhu kemudian kita kentut, otomatis batal dan kita mengulangi dari awal. Misalkan kita guyuran pertama mandi wajib, tersebut jadi mandi wajib gitu kan? Jadi masih aman wudhunya. Iya, aman. Karena tadi masuk dalam kaidah yang tadi. So, dalam kaidah bahwa di situ yang besar itu mencakup hal yang kecil. Wallahu a'lam. Kalau ini terkait madhab, kalau misalkan kan didikan misalkan dalam Syafi'i, setelah ngaji gitu kan terang mana mau dina. Eta kumaha apakah misalkan lamun berpindah semuanya atau misalkan di bagian mana ada? Ya kalau mau banyak kita belajar tentang fikih madhab, ya kemudian kita mendapati sesuatu yang lain dan bagi kita itu kecenderungan kepada pendapat yang muncul yang baru, maka dalam bab itu saja. Dalam bab itu saja. Kenapa? Karena kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perselisihan dalam bab itu saja. Karena dalam bab yang lain tidak ada masalah. Berarti kita beribadah sesuai dengan apa yang kita jelaskan. Karena ketika ditampakkan hal tersebut juga pembicaranya dari para ulama tentang hal tersebut. Seperti itu. Jadi kalau maunya kita dididik dari awal itu dari A sampai Z-nya berada dalam satu mazhab, maka pegang itu mazhab itu. Kemudian ketika ada permasalahan tertentu kita kemudian ngaji ke sini dan seterusnya didapati oh di sini ternyata hadisnya ini begini, hadisnya begini. Maka kita lebih mengikuti kepada apa yang disebutkan dalam hadis Nabi, itu tidak menyelisihi mazhab.
Walaupun bisa jadi hadis itu menurut madhab bukan pendalilan di situ. Ketika digali lagi ternyata ada hadis tersebut tidak ditujukan ke situ. Tapi kita melihat bahwa justru hadis itu menuju ke situ. Maka tidak masalah menyelisih madhab. Karena kita itu hidup itu berada dalam pilihan dan Allah menampakkan ilmu di situ. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala itu sedikit dikomentari oleh sebagian ulama madhab karena beliau karena beliau lebih mengikuti kepada penunjukan dalil daripada kaidah-kaidah madhab. Allahu a'lam.